memasuki tahapan kampanye pasangan calon. Meskipun peraturan KPU telah mengatur tata cara kampanye di masa pandemi COVID-19, tidak menutup kemungkinan ada pasangan calon yang melanggar PKPU dengan tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Konawe Selatan. Bagaimana perkembangan pelaksanaan tahapan kampanye di kabupaten tersebut dan apakah Bawaslu menemukan pelanggaran selama masa kampanye? Kini kita telah terhubung dengan Komisioner Bawaslu Konawe Selatan, Bapak Awaludin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Awaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak Awaludin. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya Pak, apakah pelanggaran yang ditemukan oleh pihak Bawaslu pada saat pasangan calon melakukan kampanye nih di Kabupaten Konawe Selatan? Yang pertama berkaitan dengan terhadap netralitas ASN dan kepala desa. Kami mendapatkan beberapa laporan 1-2 hari memasuki kampanye, dan setelah masuk masa kampanye di tanggal 26 September 2020 kemarin, kami juga menerima laporan berkaitan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon. Oke, pelaporan ini dilaporkan oleh siapa ini, Pak? Dari tentu kalau bicara legal standing pihak yang berhak melaporkan ada 3. Yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua pemantau pemilihan, yang ketiga peserta pemilihan. Nah, untuk laporan akuo yang pihak yang melaporkan adalah warga negara Indonesia di pihak pilih. Nah, apa saja item-item yang dilakukan pelanggaran nih, Pak? Laporannya apa saja nih, Pak? Terkait dengan kehadiran kepala desa di salah satu kampanye pasangan calon, dan itu sudah kami lakukan kajian awal dan akan kami proses untuk bertindaklanjuti dan memanggil para pihak terkaitan dengan laporan tersebut. Iya, Pak Awaludin, hingga saat ini sudah berapa aduan yang diterima oleh pihak Bawaslu Konawe Selatan terkait dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah, baik itu mungkin dari pelanggaran pidana, administrasi, atau pelanggaran lainnya, Pak? Baik, terima kasih. Aduan kami dikenal di Bawaslu ada 2, pertama laporan dan temuan. Ya. Jadi secara kumulatif, baik laporan untuk temuan, kalau kualifikasinya pelanggaran pidana itu kami sudah menerima 4 kasus sampai hari ini. Kemudian pelanggaran administrasi kami menerima 2 kasus, 2 perkara, kode etik 3 kasus, ini kode etik penyelenggara. Kemudian pelanggaran netralitas ASN termasuk kepala desa ini kami sampai hari ini menerima sudah 10 perkara. Jadi semua akumulasi dari temuan dan laporan sampai saat ini kami sudah menerima pidana, administrasi, dan kode etik itu sebanyak 14 perkara. Cukup banyak ya, Pak ya. Dan seperti apa penanganan aduan pelanggaran pemilihan kepala daerah ini, Pak? Oh iya, berdasarkan hukum acara kami di peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020, kami melakukan jika itu memenuhi syarat formal dan material, kami lakukan tindak lanjut untuk menerima dan meregistrasi baik itu laporan maupun temuan. Dan kemudian selama 5 hari kalender kami melakukan tindak lanjut, melakukan kajian dan memanggil para pihak. Nah, setelah kami memanggil para pihak, jika pada kesimpulannya kami mendapatkan fakta terkait atau berdasarkan alat bukti yang kami peroleh, maka kami akan rekomendasi dari beberapa laporan ini, termasuk pidana ada 2 yang kami sudah tindak lanjuti dan teruskan ke tahap penyidikan. Termasuk administrasi sudah kami sampaikan ke KPU, dan kemudian pelanggaran hukum lainnya termasuk netralitas ASN ini sudah kami rekomendasi dari beberapa kasus tadi ke KSN, dan sudah ada jawaban dari KSN berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap ASN yang diduga melanggar. Oke, tadi Pak Awaludin menyinggung soal aparatur sipil negara atau kenetralitasannya. Nah, sejauh ini apakah Bawaslu juga menemukan mobilisasi ASN dalam kegiatan kampanye di Kabupaten Konawe Selatan, Pak? Untuk saya belum berani mengatakan berkaitan jika terdapat mobilisasi ASN. Pada prinsipnya kalau
berdasarkan grafik atau data yang kami peroleh ini terdapat beberapa pelanggaran netralitas ASN yang kami sudah tindak lanjuti. Prinsipnya beragam sih. Netralitasnya keberpihakan tidak hanya ke salah satu pasangan calon, tapi juga kami berdasarkan laporan dan temuan yang kami sudah proses itu juga ada ke salah satu dan 1, 2, 3 juga kecenderungannya ASN ke sana. Oke. Nah, apa yang pihak Bawaslu lakukan ketika mendapati ASN yang tidak netral, Pak? Ya, baik itu berdasarkan temuan maupun laporan, tentu kalau berdasarkan keterpenuhan syarat formil dan material dari kajian awal kami, jika memenuhi syarat untuk diterima dan registrasi, maka kami akan terima dan lalu kami memprosesnya selama 5 hari kalender. Jika dalam memprosesnya kami menemukan fakta berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh dari keterangan saksi, maka kami meyakini untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang ada untuk diteruskan ke pihak-pihak instansi yang berwenang. Dalam hal ini kalau bicara netralitas ASN, tentu ada lembaga pengawas Komisi Aparatur Sipil Negara, dan juga kami teruskan ke pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan, dalam hal ini Bupati untuk di lingkup Pemda Kabupaten. Ya, Pak Awaludin, apa ada pasangan calon yang melakukan kampanye tanpa mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye? Sampai saat ini berdasarkan laporan hasil pengawasan dari kawan-kawan kami di Panwascam yang turut memantau secara langsung, belum ada. Semuanya kampanye dilakukan berdasarkan STTP yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Oke. Nah, Pak Waludin, melalui kesempatan ini apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang menyelenggarakan atau yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertama kami tegaskan saja kembali bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini, tentu semua kembali, jika kita inginkan pilkada yang demokratis, bermartabat dan berintegritas, kembali dari kesadaran semua pihak, terutama masyarakat. Karena masyarakat yang kadang menjadi objek, bahkan kadang juga ikut mengambil posisi tidak bisa dihindari, bahkan sebagai pelaku atau pelanggar pemilu, pelanggar atau pilkada. Biasa kalau kita dalam kasus money politik, tidak jarang banyak dilibatkan oleh banyak yang terlibat masyarakat. Lalu juga kemudian bukan hanya masyarakat, dari orang tua kita, saudara kita yang ASN, tentu juga kami tegaskan untuk tetap netral, tidak berpihak. Keberpihakannya hanya di dalam TPS atau di bilik suara. Tidak lantas kemudian tampil heroik untuk memberikan dukungan terang-terangan di masa, apalagi di masa kampanye ini. Tentu itu adalah substansi dari netralitas ASN. Yang berikutnya, bagi pasangan calon, kami juga mengharapkan untuk tentu berkaitan dengan membangun kesadaran bersama, maka kami harapkan untuk tidak memobilisasi pihak-pihak yang dilarang.